Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noli Putri Pratami, NIM 20102040025, jurusan Tadris Biologi dari Lokal 3A. Dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai produktivitas. Adapun sub-sub pembahasannya, yang pertama, proses-proses dasar dalam produktivitas primer. Yang kedua, beberapa metode penentuan produktivitas primer. Yang ketiga, produktivitas primer dalam ekosistem alami. 4. Gambaran umum. Yang kelima, produktivitas ekosistem. Dan yang keenam, produktivitas dalam sistem pertanian. Adapun di sini pengertian produktivitas. Produktivitas adalah laju produksi biomasa. Bagian produktivitas ini merupakan bagian yang penting dalam ekologi. Produktivitas dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, produktivitas primer meliputi produksi materi organik baru pada tumbuhan atau autotrof. Yang kedua, produktivitas sekunder meliputi produksi materi organik baru pada hewan atau heterotrof. Selanjutnya di sini proses-proses dasar dalam produktivitas primer. Yang A, proses fotosintesis. Dalam proses ini hanya sebagian kecil energi cahaya yang dimanfaatkan, sebagian besar cahaya direfleksi tidak mengenai tumbuhan atau berubah menjadi panas. B, proses respirasi. Proses ini merupakan kebalikan dari proses fotosintesis yang melibatkan berbagai reaksi yang kompleks dan biokatalisator yang berupa enzim. Yang C, faktor lingkungan dan fotosintesis. Fotosintesis, kecepatan dan efisiensinya dari fotosintesis tergantung pada berbagai faktor. Beberapa faktor lingkungan yang bersifat eksternal dan beberapa faktor internal dalam tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, metode penentuan produktivitas primer. Metode penuai. Metode penuai ini sangat cocok dan baik pada ekosistem darat dan biasanya untuk vegetasi yang sederhana. Selanjutnya, metode penentuan oksigen. Metode ini sangat cocok untuk dalam menentukan produktivitas primer ekosistem perairan dengan ganggang sebagai produsennya. Yang selanjutnya, metode pengukuran karbon dioksida. Metode ini cocok untuk tumbuhan darat dan dapat dipakai pada suatu organ, daun, seluruh bagian tumbuhan, dan bahkan satu komunitas tumbuhan. Selanjutnya, metode pengukuran keasaman. Metode ini mempunyai potensi kesalahan, seperti kandungan nutrisi mempunyai pengaruh juga terhadap keasaman air. Selanjutnya, metode dengan penentuan kehilangan materi dasar. Metode ini menentukan produktivitas primer bersih dan ekosistem. Metode radioaktif. Materi aktif yang dapat diidentifikasi radiasinya dimasukkan dalam ekosistem. Metode penentuan klorofil. Produktivitas berhubungan erat dengan jumlah klorofil yang ada. Selanjutnya, produktivitas primer dalam ekosistem alami. Produktivitas primer dari ekosistem alami sangat bervariasi besarnya, baik secara spesial maupun temporal. Hal ini disebabkan oleh 3 faktor atau keadaan utama. Yang A, intensitas dan arah sinar matahari. Yang B, pembatasan lingkungan. Dan yang C, komposisi dan struktur komunitas. Secara garis besar, produktivitas primer ekosistem alami dapat dikelompokkan dalam 3 kategori utama, yaitu yang A, relatif tidak produktif, termasuk sebagian dari lautan terbuka dan padang pasir. B, produktivitas medium, meliputi padang rumput semi kering, sering, pantai, laut.
danau, dangkal, dan hutan di tanah kering. C. Sangat produktif meliputi estuaria, sistem koral, hutan, lembap, paparan aluvia, dan daerah pertanian yang intensif. Gambaran umum produktivitas ekosistem. Sebagian besar prosentase permukaan bumi berada dalam kategori produktivitas yang rendah akibat tidak adanya air seperti padang pasir atau kekurangan hara seperti lautan dalam. Produktivitas lautan pada kenyataannya lebih rendah daripada produktivitas daratan. Ekosistem yang paling produktif adalah ekosistem terbuka, memiliki komunikasi yang intensif terhadap ekosistem lainnya. Selanjutnya, produktivitas dalam pertanian. Pemanfaatan rata-rata energi matahari oleh ekosistem alami adalah 2-7 kali rata-rata yang dipakai oleh tanaman pertanian. Dalam beberapa daerah iklim, sistem pertanian yang memanfaatkan energi surya sepenuhnya adalah tanaman yang selama setahun penuh mempunyai penutupan atau kanopi yang rapat. Pada kenyataannya, semua produktivitas yang diperkirakan untuk pertanian memerlukan subsidi energi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.